Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Imam Ahmad al-Rifa'i al-Kabir wa nakhussu khususan ila muallif hadzal kitab wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا شيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سؤل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita kembali diberi anugerah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan pada diri kita kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan satu kegiatan yang mulia, satu kegiatan yang insya Allah berbuah pahala yang berlipat ganda darinya. Ngaji kitab kecil namun penuh faidah, kitab Aqidatil Awam. Malam ini kita telah sampai pada pertemuan ke-6 dari pembahasan tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam bait nazam ke-31 dan ke-32. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa asrarihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Kita telah menjelaskan beberapa poin penjelasan terkait dengan dua bait nazam ini. Malam ini insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan tentang dua bait ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun. Siapakah ayahanda Rasulullah, kemudian yang bernama Abdullah, kemudian Abdul Muttalib, kemudian Hashim. Kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa Abdul Muttalib adalah sebuah laqab, sebuah julukan. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Menurut satu pendapat, menurut pendapat yang lain namanya adalah Amir. Kemudian Hashim ini juga adalah julukan, nama asalnya adalah Amr. Hashim adalah julukan, laqab, nama aslinya adalah Amr. Kemudian sekarang malam ini kita lanjutkan menjelaskan tentang jaddu jaddihi li abihi, kakek dari kakek beliau, kakek dari kakek beliau dari jalur ayah yang bernama Abdu Manaf. Rasulullah itu ayahnya adalah siapa? Abdullah. Kakeknya adalah Abdul Muttalib bin Hashim. Kakek dari kakek beliau adalah Abdu Manaf.
dari jalur ayah. Pengarang kitab ini mengatakan Abdu Manafin yantasib. Abdu Manafin yantasib, kelanjutan dari bait nazam yang ke-31. Yantasib ay ilaihi man dunahu fin nasabi yantasib. Yantasib kepada Abdu Manaflah orang-orang yang di bawahnya menisbatkan diri dalam nasab. Abdu Manaf, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, adalah kakek Rasulullah dari jalur ayah. Nama asalnya, ini lagi-lagi beliau adalah nama Abdu Manaf atau kata Abdu Manaf, ya, panggilan Abdu Manaf itu adalah julukan juga. Nama aslinya adalah Al-Mughirah. Nama asalnya adalah Al-Mughirah. Kenapa disebut Abdu Manaf? Manaf itu berasal dari anafa yunifu inafatan. Berasal dari kata anafa yunifu inafatan, idzar tafa'a. Jika sesuatu itu tinggi, maka disebut anafa yunifu inafatan. Nah, anafa yunifu inafatan ini diambil dari perkataan orang Arab mi'atun wa nayyifun. Mi'atun wa nayyifun. Jadi orang Arab itu kalau mengatakan 100 lebih sedikit, ya, 100 lebih sedikit, itu mereka mengatakan mi'atun wa nayyifun. 20 wa nayyifun. 30 wa nayyifun. 1000 wa nayyifun misalkan, ya. Mi'atun wa nayyifun ay syai'un zaidun 'alal mi'ah. 100 lebih. Itu orang Arab kalau mengatakan mi'atun wa nayyif. Ya, diambil dari kata inilah kemudian kakek dari kakek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Mughirah, nama asalnya, itu kemudian bergelar Abdu Manaf karena beliau adalah orang yang tinggi. Karena beliau adalah orang yang tinggi, badannya berlebih, kira-kira begitulah. Ya, badannya itu, ketinggian badannya, ukuran badannya itu berlebih. Orangnya tinggi, makanya kemudian diberi gelar Abdu Manaf. Seseorang yang badannya tinggi. Nah, Abdu Manaf sendiri adalah bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, ibn An-Nadr, ibn Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. Nah, nasab Rasulullah sampai Adnan itu muttafaqun alaih. Tidak ada perselisihan pendapat. Jalur nasab Rasulullah, silsilah nasab, mata rantai nasab Rasulullah dari beliau sampai ke Adnan itu muttafaq alaih, mujma' alaih, sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Tetapi setelahnya, dari setelah Adnan sampai Nabiullah Adam alaihi salam, jalur nasab atau silsilah nasab Rasulullah setelah Adnan sampai Nabi Adam itu ada perbedaan yang banyak sekali di kalangan para ahli sejarah, di kalangan para ahli nasab. Tetapi semuanya sepakat bahwa nasab Rasulullah itu bersambung sampai ke Ismail, sampai ke Ibrahim. Itu sepakat semuanya. Tetapi mulai dari setelah Adnan sampai Nabi Adam, ya, selain bahwa Rasulullah itu sambung nasabnya kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim, selain itu banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun Quraisy, kita sering mendengar istilah kabilah Quraisy. Rasulullah itu kan dari suku Quraisy, dari kabilah Quraisy. Nah, Quraisy itu sendiri adalah Fihr bin Malik, salah satu dari kakek buyut Rasulullah, ya, namanya Fihr bin Malik. Dialah yang kemudian berjuluk Quraisy. Dan menurut pendapat yang lain, Quraisy itu adalah An-Nadr ibnu Kinanah. Wa yajtami'u fi 'Abdi Manaf ma'an Nabiyyi Muhammadin alaihi salatu wassalam fin nasab Banu Umayyah wa sairu Bani Abdi Syams
wa Banul Muttalib wa Banu Naufal. Pada jalur nasab Abdu Manaf itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu nasab, berkumpul nasab beliau, bertemu nasab beliau dengan Banu Umayyah, Banu Abdi Syams, Banul Muttalib, dan Banu Naufal. Nah, ini kajian yang mungkin tidak menarik bagi sebagian orang ya. Kajian tentang nasab ini mungkin tidak menarik bagi sebagian orang, tapi ini bermanfaat. Kajian-kajian tentang nasab itu bermanfaat di dalam hal silaturrahim. Jadi kalau kita ingin menyambung hubungan kekerabatan kita dengan orang-orang yang masih ada hubungan kekeluargaan, hubungan darah dengan kita, mau tidak mau kita harus mengetahui nasab kita. Kalau kita nggak tahu nasab kita, kita ingin menyambung tali silaturrahim, ya sulit ya. Makanya di sisi inilah kajian tentang nasab itu penting. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu nasab pada Qusay, pada kakek buyut beliau yang bernama Qusay. Itu nasab Rasulullah itu bersambung atau bertemu dengan Banu Abdul Uzza, kemudian juga Banu Abdiddar, yang sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang bertugas memegang kunci Ka'bah. Orang-orang saat ini yang merupakan keturunan dari Banu Abdiddar itu biasanya menyebut dirinya Al-Abdari. Jadi kalau ada seorang tokoh, ada seorang ulama, ada seorang kiai atau bahkan kiai di Indonesia misalkan, kemudian menyebut dirinya Syekh Fulan Al-Abdari misalkan, maka itu bisa jadi adalah beliau keturunan dari Bani Abdiddar. Nah, Bani Abdiddar juga Bani Abdul Uzza ini bertemu nasab dengan Rasulullah di siapa? Di kakek buyut Rasulullah yang bernama Qusay. Kemudian pada kakek buyut Rasulullah yang bernama Kilab itu beliau bersambung nasab dengan Banu Zuhrah. Banu Zuhrah. Ya, di antara Banu Zuhrah ini adalah Ummul Mustafa, Ummu Sayyidina Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mulai dari Adnan, salah satu pendapat, kalau kita urutkan nasab Rasulullah mulai dari Adnan sampai Nabi Adam, itu menurut satu pendapat begini. Menurut sebagian sejarawan, menurut sebagian ahli nasab, ya tadi kan sudah disampaikan nasab Rasulullah sampai siapa? Adnan. Nah, mulai dari Adnan sampai Nabi Adam, itu menurut satu pendapat nasab beliau adalah Adnan ibn Udad, ibn Muqawwim, ibn Nahur, ibn Tayrah, ibn Ya'rub, ibn Yashub, ibn Thabit, ibn Ismail, ibn Ibrahim. Ibn itu bin itu ya. Ibn Ibrahim, ibn Azar, ibn Nahur, ibn Saruh, ibn Arghu, ibn Falah, ibn Aibar, ibn Shalakh, ibn Arfakhshad, Ibn Sam, Ibn Nuh, Ibn Lamak, Ibn Mattu Shalakh, Ibn Akhnukh itu Nabi Idris alaihi salam. Jadi kalau di hadis ada nama Akhnukh, ketika Rasulullah menyebut nama beberapa nabi, kemudian ada Nabi Akhnukh, maka yang dimaksud adalah siapa? Nabi Idris alaihi salam. Ibn Akhnukh, Ibn Yard, Ibn Mahlil, Ibn Qainan, Ibn Yan Shith, Ibn Adam. Salawatu Rabbi wa salamuhu ya ala an-nabiy Adam alaihi salam. Nah, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Imamu Daril Hijrah. Beliau tidak senang, tidak suka kariha al-ansab, raf' al-ansab ila Adam alaihi salam. Imam Malik itu tidak suka apabila ada orang yang menyebutkan nasab itu sampai Nabi Adam. Kenapa? Beliau mengatakan min aina liman qalahu ilmu dzalika. Dari mana itu? Sumbernya dari mana? Bisa nggak dilacak itu kebenarannya? Validitasnya itu bisa dilacak nggak?
ya, menyebutkan nasab seseorang bersambung sampai Nabi Adam, itu bisa dilacak nggak kebenarannya itu. Makanya Imam Malik tidak suka, ya, apabila seseorang itu kemudian menyebut seorang tokoh, kemudian menyebutkan nasabnya bersambung sampai Nabi Adam alaihi salam. Beliau mengatakan apa? Min aina liman qalahu ilmu dzalika. Ya, orang yang mengatakan itu, orang yang menyebutkan mata rantai nasab sampai bersambung kepada Nabi Adam, itu taunya dari mana? Kata siapa? Kata Imam Malik. Tetapi lakinnal aktsarina ala jawazihi. Tetapi sebagian besar ahli sejarah, sebagian besar ulama, bahkan tidak hanya ahli sejarah, sebagian besar ulama membolehkan hal itu. Ya, membolehkan hal itu, membolehkan penyebutan nasab sampai Nabi Adam alaihi salam. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dan lain-lain dari sahabat Abu Hurairah, hadis marfu' yang dirofakkan, yang disebutkan Abu Hurairah secara marfu', kata beliau, ilmun nasabi ilmun la yanfa'u wa jahalatun la tadur. Kalau memang sebagian besar ulama membolehkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyebutan nasab, bahkan sampai bersambung hingga Nabiullah Adam alaihi salam, lalu apa arti dari hadis ilmun nasabi ilmun la yanfa'u wa jahalatun la tadur? Ilmu nasab itu ada hadis bunyinya begini. Ini perlu kita jelaskan artinya apa, ya, atau derajat hadisnya apakah sahih apa tidak. Ilmun nasabi ilmun la yanfa' wa jahalatun la tadur. Ilmu tentang nasab, mata rantai nasab, siapa bin siapa bin siapa bin siapa bin siapa dan seterusnya ke atas. Ilmu tentang hal itu adalah ilmun la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Wa jahalatun la tadur. Orang yang tidak tahu ilmu tentang nasab ini tidak ada masalah, tidak akan terkena mara bahaya, ya, tidak akan terkena mara bahaya. Kebodohan terkait dengan ilmu nasab itu la tadur, tidak memberikan mara bahaya, tidak membahayakan. Fas-sahih, kata para ulama, annahu lam yathbut kaunuhu min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidaklah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis sahih, ya. Dikatakan di sini bahwa bal huwa ilmun yanfa' fi umurin katsirah. Ilmu nasab itu sejatinya banyak manfaatnya. Di antaranya apa? Minha annahu yusa'idu ala silatur rahim, sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan, membantu seseorang untuk menyambung tali silatur rahim. Jadi kalau kita tidak tahu nasab kita, maka orang-orang yang sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan, masih ada hubungan rahim, arham dengan kita, itu kemudian kepaten obor, istilahnya kata orang Jawa, ya, tidak bisa disambung lagi karena kita nggak tahu. Padahal orang-orang tersebut ada di sekitar kita, tidak jauh dari tempat kita tinggal. Karena kita nggak tahu ilmu nasab, karena kita nggak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang masih ada hubungan rahim dengan kita, hubungan kekerabatan dengan kita yang wajib kita lakukan silaturahim dengan mereka, maka kemudian kita tidak bisa melakukan itu disebabkan karena kita tidak mengetahui nasab kita sendiri. Nah, waqad hamalahu ba'du man thabata 'indahu al-hadits 'ala at-ta'ammuqi fihi wal ishtighali bihi 'amma huwa ahammu minhu fi ba'd al-ahwal. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa hadis tersebut sahih, ya, sahih atau hasan. Ya, sahih atau hasan. Pokoknya thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis itu thabit, tetapi dimaknai oleh para ulama yang mengatakan bahwa hadis ini thabit dengan makna apa? Tadi hadisnya apa mengatakan? Ilmun nasabi ilmun la yanfa'. Ilmu nasab, ilmu tentang mata rantai nasab itu tidak bermanfaat. Tidak mengetahui hal itu juga tidak membahayakan kita. Oleh para ulama yang menyatakan bahwa hadis ini thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah bahwa kita jangan terlalu menyibukkan diri dengan ilmu nasab
sampai-sampai hal itu menjadikan kita lalai mengenai ilmu yang lebih penting daripada ilmu nasab. Nah, itu makna dari hadis yang kami sebutkan tadi. Nah, ada pendapat dari Al-Baihaqi dan juga Al-Hakim. Al-Hakim itu adalah Syekhul Baihaqi, ya, pengarang kitab Al-Mustadrak. Abu Abdullah Al-Hafidh, Sahibul Mustadrak, Syekhul Imam Al-Baihaqi. Ini pendapat beliau, bukan pendapat Al-Baihaqi. Nanti pendapat Al-Baihaqi di bagian bawah. Jadi Imam Al-Hakim, Abu Abdullah, pengarang kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, gurunya Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan apa? Nisbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihatun ila Adnan. Penisbatan atau penasapan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan itu sahihatun, benar, valid. Wa ma zada ala dzalika falaysa fihi syai'un yu'tamad. Dan lebih dari itu, di atas Adnan itu adalah laisa fihi syai'un yu'tamad, tidak memiliki dasar yang bisa dipedomani. Sedangkan Al-Baihaqi mengatakan apa? Menjelaskan perkataan Al-Hakim, beliau mengatakan apa? Wa dzalika liikhtilafin nassabina fi dzalika. Hal itu dikarenakan perbedaan pendapat yang banyak sekali di antara ahli nasab, an-nassabin. Di antara para ahli nasab ada yang menambahkan minhum man yazid, kata beliau, wa minhum man yanqus, ada yang mengurangi, wa minhum man yughayyir, dan ada yang mengubah-ubah. Nah, oleh karena itu nasab Rasulullah setelah Adnan sampai Nabiullah Adam alaihi salam itu kata Imam Al-Hakim apa tadi? Wa mazada ala dzalika falaysa fihi syai'un yu'tamad. Tidak ada satu dasar pun yang bisa dijadikan pedoman. Para pemirsa online yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Wa ummuhu, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Ya, bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Makanya beliau dijuluki sebagai Az-Zuhriyah. Az-Zuhriyah Al-Qurasyiyah. Az-Zuhriyah karena beliau adalah berasal dari Bani Zuhrah, ya. Beliau termasuk keturunan dari Zuhrah. Dan beliau juga Al-Qurasyiyah karena beliau juga berasal dari suku Quraisy. Wa kanat sayyidatan nisa'i Bani Zuhrah. Ya, ibunda Rasulullah yang bernama Aminah ini adalah sayyidat nisa Bani Zuhrah. Beliau adalah pimpinan para perempuan dari Bani Zuhrah. Wa kadzalika kana abuha. Bapak beliau juga adalah ayahanda beliau. Ya, Wahab, Aminatu bintu Wahab. Wahab ayahanda dari ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga adalah Sayyidul Qaum, ya, pimpinan kaum atau pimpinan Bani Zuhrah. Dan ibu beliau, ibundanya Aminah, nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu, namanya adalah Barrah bintu Abdul Uzza ibn Uthman ibn Abdiddar ibn Qusay. Wa tajtami'u Aminatu bintu Wahab ma'a zawjiha Abdullah bin Abdul Muttalib fin nasab 'inda Kilab bin Murrah. Kemudian antara ibunda Rasulullah dengan suaminya, yaitu ayahanda Rasulullah, itu bertemu nasab keduanya pada Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah. Jadi kalau ditarik ke atas itu antara
ayahanda Rasulullah dengan ibunda Rasulullah itu bertemu di Kilab bin Murrah, satu kakek buyut. Wa yaftariqani min waladihi, wa yaftariqani min waladihi. Fa Abdullah min waladi Qusay bin Kilab bin Murrah wa huwa Hashimi, wa Aminatu bintu Wahab min waladi Zuhra ibn Kilab bin Murrah fa hiya Qurasyiyyah Zuhriyah. Satu kakek buyut bertemu di siapa? Kilab bin Murrah. Nah, Kilab ini kan punya beberapa orang anak. Di antara anak dari Kilab adalah Qusay. Nah, dari Qusay inilah ayahanda Rasulullah yang bernama Abdullah itu bersambung nasabnya. Jadi ayahanda dan ibunda Rasulullah itu bertemu nasab di siapa? Kilab bin Murrah. Dan berpisah nasab mulai dari anak dari Kilab bin Murrah. Kalau Abdullah ayahanda Rasulullah itu adalah keturunan dari Qusay bin Kilab bin Murrah. Nah, oleh karena itu beliau adalah Hashimi. Ya, Hashimi disebut termasuk Bani Hashim. Sedangkan Aminah bintu Wahab itu adalah anak dari Zuhrah bin Kilab. Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Oleh karena itu ibunda Rasulullah adalah Qurasyiyyah Zuhriyah. Sedangkan Abdullah ayahanda Rasulullah adalah Hashimi. Qurasyi, Hashimi Qurasyi, dari Bani Hashim dan berasal dari suku Quraisy. Sedangkan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Zuhrah bin Kilab bin Murrah, berarti beliau adalah termasuk dari Bani Zuhrah, Zuhriyah, Bani Zuhrah. Tetapi sama-sama dari suku Quraisy. Nah, dalam Al-Akhbar diceritakan dalam beberapa riwayat bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berusia 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunda beliau Aminah bintu Wahab, kemudian ditemani oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini biasa dijuluki dengan gelar Barokah. Siapa? Barokah. Ummu Aiman, biasa dipanggil Barokah. Dalam usia 6 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh ibundanya Aminah bintu Wahab, ditemani oleh Ummu Aiman yang bisa dipanggil Barokah, melakukan perjalanan ke Al-Madinah. Ya, tujuannya adalah ingin mengunjungi beliau, ibunda Rasulullah ingin mengunjungi akhwalahu min Bani Najjar. Ya, akhwal, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara dari ibunda beliau. Jadi ada a'mam, ada akhwal. Kalau dalam bahasa Arab itu ada am, ada khal, ya. Kalau am itu adalah saudara ayah, saudara laki-laki ayah. Ammah itu saudara perempuan dari ayah. Kalau khal adalah saudara laki-laki dari ayah. Khalah saudara perempuan dari ibu maksudnya. Khal itu adalah saudara laki-laki dari ibu, sedangkan khalah itu adalah saudara perempuan dari ibu, ya. Ammah itu dari jalur ayah, khalah itu dari jalur ibu. Kemudian ibunda beliau ini menetap di sana, ya, di Madinah itu selama 1 bulan. Menetap di Madinah selama satu bulan. Kemudian melakukan perjalanan kembali dari Madinah menuju ke Mekah. Tapi di tengah jalan beliau, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Kemudian beliau meninggal dan dimakamkan di sebuah daerah yang bernama Al-Abwa. Abwa. Ya, Abwa ini terletak antara Madinah dan Mekah, tetapi lebih dekat ke Madinah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ibunda beliau meninggal, itu dalam satu pendapat usia beliau baru 6 tahun 100 hari. Menurut pendapat yang lain usia beliau ketika ibunda beliau meninggal adalah 7 tahun, dan menurut pendapat yang lain 8 tahun, menurut pendapat yang lain 4 tahun. Biasa ya, beberapa versi sejarah. Lalu ketika ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan, setelah ibunda beliau dimakamkan di Al-Abwa, satu tempat yang berada di antara yang berlokasi antara Mekah dan Madinah, tetapi lebih dekat ke Madinah.
Setelah itu kemudian Rasulullah dibawa pulang ke Mekah oleh Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman. Kemudian setelah sampai di Mekah, beliau diserahkan, Ummu Aiman menyerahkan Rasulullah, menyerahkan Muhammad kecil kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Maka kemudian Abdul Muttalib lah yang mengasuh beliau, merawat beliau, ya, ila ansaru umruhu 8 sinin. Sampai usia Rasulullah mencapai 8 tahun. Lalu Abdul Muttalib meninggal. Lalu Abdul Muttalib sakit, jatuh sakit. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh, dirawat oleh paman beliau yang bernama siapa? Abu Thalib. Setelah itu kemudian Abdul Muttalib meninggal dunia. Inilah pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini, singkat, mudah-mudahan penuh manfaat. Pertemuan besok insya Allah adalah bagian ke-7, pertemuan ke-7, sesi ke-7 dari rangkaian pembahasan tentang sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok malam insya Allah akan kita bahas bahwa kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah najiyani, keduanya selamat. Keduanya nanti di akhirat tidak masuk neraka tetapi masuk ke dalam surga. Kajian ini penting karena ada sebagian orang, sebagian kalangan, sebagian pihak, termasuk orang-orang Wahabi yang selalu mendengung-dengungkan setiap perayaan Maulid, ya, setiap momen Maulid, setiap kali kita masuk dalam bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, orang-orang Wahabi selalu menyampaikan, selalu menggembar-gemborkan, selalu mempropagandakan bahwa kedua orang tua Rasulullah masuk neraka. Ayah ibunda Rasulullah akan masuk neraka nanti di akhirat. Nah, hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Para ulama ahli sunnah menyatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah, ayah maupun ibunda beliau, najiyani nanti fil akhirah, keduanya selamat di akhirat dan masuk ke dalam surga. Apa saja dalil yang menguatkan hal itu, insya Allah akan kita kaji, akan kita bahas secara singkat besok malam, Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk terus mengkaji ilmu agama, karena dengan ilmu agamalah kita insya Allah akan bisa mengarungi hidup dan kehidupan ini dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.